Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wahdana lil imani bin Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan kajian kita 2 pekan yang lalu berkenaan dengan perempuan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemarin sudah kita katakan bagaimana perlakuan seorang laki-laki terhadap perempuan, ya, mesti dengan lemah lembut. Kemudian juga kita sudah bicarakan pengaruh-pengaruh perempuan dalam kehidupan dari dunia sampai saat ini. Maka siang hari ini kita akan bicarakan keuntungan-keuntungan perempuan ketika dia menjadi perempuan yang solehah. Saya tampilkan 1 kisah atau 2 kisah. 1 kisah yang pertama, dahulu ada seorang pemuda yang bernama Sabit bin Zabran. Dia dalam keadaan safar. Ketika dalam keadaan kehausan, dia berjumpa satu sungai. Di sungai itu dia lihat ada apel yang hanyut. Karena dalam keadaan kehausan dan lapar, apel itu diambil dan dimakan. Baru 1 gigitan yang dia gigit, maka dia ingat bahwa apel ini bukan miliknya. Singkat cerita, ia ingin mencari siapa pemilik apel ini. Maka ditelusuri sungai itu sampai jumpa 1 kebun. Begitu jumpa 1 kebun, dia lihat seorang laki-laki dan bertanya, "Wahai tuan, tuankah pemilik apel ini?" "Oh tidak, saya bukan pemilik apel. Pemilik apelnya tempatnya di sana." Berapa jaraknya lagi? Lebih kurang 8 km. Karena ingin mencari untuk menghalalkan apel ini, maka dia tempuh jalan lebih kurang 8 km. Sampai berjumpa dengan yang punya kebun itu. Ketika dia berjumpa dengan bapak-bapak yang sudah tua, maka dia bilang, "Wahai tuan, saya telah memakan apel tuan. Ini dia, baru 1 gigitan. Tapi saya sadar, saya merasa ini bukan hak saya. Maka saya datang ke sini dalam rangka untuk minta dihalalkan." Kata bapak-bapak ini, "Wahai anak muda, saya akan maafkan kamu. Tapi dengan 1 syarat." "Apa syaratnya?" "Syaratnya kau harus menikahi anakku." Ya, syaratnya kau harus menikahi anakku. Tapi anakku itu buta. Dia buta, dia tuli. Kaki tangannya pontong. Ya, mendengar ini berat hati rasanya untuk menerima. Bagaimana anak mau nikahi seorang perempuan yang buta, yang tuli, yang tangan dan kakinya pontong. Tapi karena untuk menghalalkan 1 gigitan apel, dengan rasa terpaksa dia rela. Terjadilah ijab kabul. Ketika ijab kabul selesai, kata sang ayah, "Silahkan kamu masuk ke kamar istrimu." Begitu dia masuk kamarnya, dia ucapkan salam. Ketika diucapkan salam, dijawab dari dalam. Kok bisa bicara? Penasaran, masuk ke dalam. Begitu masuk dalam kamar, apa yang dilihat? Seorang perempuan yang cantik, yang luar biasa. Dia berbahagia. Maka dia bingung. Bagaimana mungkin yang dikatakan oleh bapaknya ini kok berlawanan dengan apa yang dia lihat? Maka diceritakan oleh perempuan, "Wahai suamiku, apa yang dikatakan bapakku itu tidak salah. Mulutku bisu, dikatakan bisu karena tak pernah bicara yang namanya kemaksiatan. Saya buta karena tak pernah melihat kemaksiatan. Begitu juga tuli karena tak mendengar kemaksiatan.
tangan kaki saya potong karena tak pernah melangkah kemaksiatan. Begitu solehahnya perempuan ini. Apa yang terjadi? Dari perempuan pernikahan ini lahirlah yang sering kita dengar hari ini yang bernama Imam Abu Hanifah. Ulama besar, mazhab yang diakui oleh dunia, Pakistan, India, Bangladesh, Asia ke sana memakai mazhab Imam Abu Hanifah. Dari siapa ini? Dari perempuan yang solehah. Dari perempuan yang solehah. Ada lagi satu kisah. Di zaman Nabi ada namanya seorang yang bernama Habib radhiyallahu anhu. Ya, Habib radhiyallahu anhu adalah seorang anak kecil. Anak kecil. Pada saat itu ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini adalah seorang yang mengaku sebagai nabi palsu. Maka dia panggil Habib, "Wahai Habib, apakah kau mengakui kalau aku ini adalah Rasulullah?" Kata Habib, "Aku tak dengar." Kalau bahasa awaknya Pak, mata awak. Nah, dan lalu aku tak dengar. Maka ditanya lagi oleh Musailamah Al-Kadzab, "Wahai Habib, apakah kau mengakui kalau Muhammad itu utusan Allah?" Apa kata Habib? "Ya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Mendengar jawaban ini, maka Musailamah Al-Kadzab panggil algojonya. Panggil algojonya, bawa itu Habib yang masih kecil dan engkau sayat-sayat badannya. Begitu disayat-sayat kulitnya tumpah darah segar. Ditanya lagi oleh Musailamah Al-Kadzab, "Wahai Habib, apakah kau meyakini kalau aku ini Rasul Allah?" Kata Habib, "Aku tak dengar." Aku tak dengar. Diulang dengan pertanyaan yang berbeda, "Wahai Habib, apakah kau meyakini Muhammad adalah Rasul Allah?" "Ya, aku yakin. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah." Apalagi dipanggil algojo, sayat itu lagi Habib. Tambah banyak darah segar. Berulang pertanyaan seperti itu. Berulang. Sampai kapan? Sampai mati yang namanya Habib itu. Anak remaja yang masih kecil, maksudnya bukan remaja, masih kecil. Tapi dia sanggup mempertahankan akidahnya. Siapa yang punya jasa ini? Seorang janda yang bernama Amarah, ibunya yang sudah janda. Olahan siapa ini? Olahan seorang istri yang solehah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ketika seseorang perempuan itu solehah, maka dia akan melahirkan generasi-generasi yang soleh dan solehah. Perempuan itu akan menjadi murabiah, menjadi pendidik yang pertama, dan madrasatul ula menjadi madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Maka seperti inilah yang diharapkan oleh Nabi. Bagaimana perempuan-perempuan itu mereka taat kepada agama sehingga melahirkan anak yang soleh dan soleha. Yang berbeda terbalik dari sebagian perempuan saat ini. Maka dikatakan oleh seorang ahli yang bijak, ketika seseorang anak yang terlahir daripada perempuan, kalau perempuan itu perempuan pelaku maksiat, ini susah sekali anak dapat hidayah. Kalau betul hidayah daripada Allah, kalau dia akan bermaksiat selama-lamanya. Tapi kalau seorang perempuan yang melahirkan anak yang solehah, walaupun anak ini lalai atau bermaksiat, tapi yakinlah lambat laun dia akan kembali menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini keuntungan. Mendapatkan istri yang solehah, menjadikan perempuan-perempuan yang solehah. Hadirin berbahagia. Kemudian apa lagi keuntungan ketika seorang perempuan itu menjadi seorang yang solehah? Nabi SAW sampaikan, "Arba'un ma'utiyahunna faqad utiya khairud dunya wal akhirah." Ada 4 perkara kata Nabi. Bila kalian mendapatkan 4 perkara ini, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa 4 perkara itu? 1, qalbun syakir, lidah yang hati yang bersyukur. Lisanun zakirun, lidah yang berzikir. Badanun alal bala'i sabirun, badan yang sabar di atas bala. Wa zaujatun la tabghihi khaunan fi nafsiha wa malihi, dan seseorang perempuan yang tidak pernah berkhianat kepada dirinya
dan juga terhadap harta suaminya. Artinya apa? Perempuan yang soleha. Ketika perempuan soleha ada dalam rumah, maka disitulah surga akan didapatkan. Yang terakhir kepada kaum Hawa, perlu kita renungkan. Seorang sahabiah bertanya, Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana yang lebih cantik? Bidadari-bidadari yang diciptakan di dalam surga ketimbang bidadari-bidadari yang didatangkan daripada dunia?" Artinya apa? Perempuan-perempuan yang masuk ke dalam surga, mana yang lebih cantik ketimbang bidadari yang diciptakan langsung di dalam surga? Bapak Ibu yang saya muliakan, wahai kaum Hawa, dikatakan selendang bidadari surga itu yang diciptakan langsung di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andaikan air ludah bidadari yang di surga itu jatuh ke dunia ini, maka seluruh air yang ada di dunia ini akan menjadi manis. Maka pertanyaan datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana yang lebih cantik nanti? Bidadari di surga yang diciptakan langsung oleh Allah dalam surga ketimbang bidadari-bidadari yang datang daripada dunia ini?" Artinya apa? Perempuan-perempuan yang soleha yang masuk ke dalam surga, mana yang lebih cantik? Yang diciptakan di dalam surga atau perempuan soleha? Kata Rasul, perempuan yang soleha yang Allah masukkan ke dalam surga lebih cantik daripada bidadari yang diciptakan langsung di surga. Bidadari-bidadari surga itu, dia akan menjadi pelayan-pelayan, bahkan membawa rambut-rambut bidadari yang datang daripada dunia ini. Tidakkah tergiur, wahai kaum ibu, kaum Hawa, gambaran-gambaran kaum Hawa besok di surga? Mereka melebihi kecantikan bidadari yang ada di surga. Begitu juga kepada kita, wahai kaum laki-laki. Ketika seseorang perempuan mampu kita didik dengan yang soleh, menjadi perempuan yang soleha, berarti surga insya Allah sudah kita dapatkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.